Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Dwi Rizka Lubis as your teacher today. So now we will learn about part of speech. Apa sih part of speech itu? Part of speech adalah bagian grammar dalam bahasa Inggris berupa klasifikasi kata-kata yang dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan peran serta fungsi dalam struktur sebuah kalimat. Nah, part of speech ini terbagi menjadi 8. Yang pertama ada pronoun, yang pertama ada noun, yang kedua ada pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, dan yang terakhir ada interjection. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah noun atau kata benda. Nah, noun ini adalah kata yang berfungsi untuk menamai sesuatu seperti orang, tempat, objek, atau bahkan sebuah ide. Nah, kalian bisa lihat contohnya di sini. Oke. Nah, bagaimana sih contoh penggunaan noun ini dalam sebuah kalimat? Nah, contohnya itu seperti I know it is Sinta's pen. Nah, kenapa Sinta itu menggunakan apostrip S? Karena itu menunjukkan sebuah kepemilikan. Jadi, menunjukkan bahwa pena itu milik si Sinta, gitu loh. Nah, nounnya itu ada pen, dan Sinta ini juga sebenarnya termasuk ke dalam noun. Nah, lalu yang kedua ada your book is on the table. Nah, yang mana sih noun di dalam kalimat ini? Jadi, nounnya itu ada book dan table. Lanjut ke pronoun. Nah, pronoun di dalam bahasa Inggris biasanya digunakan untuk menggantikan kata, benda, atau kata prasa di dalam sebuah kalimat. Nah, kata ganti benda ini berfungsi untuk pronoun atau kata ganti benda ini berfungsi untuk menghindari pengulangan kata benda yang sama. Contohnya itu seperti I, she, he, it, they, you, we, this, those. Nah, ini adalah contoh pronoun. Kalau kalian ingin melihat yang contoh lengkapnya itu, kalian bisa lihat lagi di Google. Nah, contoh penggunaan kata pronoun ini dalam sebuah kalimat yaitu contohnya seperti I bought you a cake. It is on the table. Nah, yang termasuk pronoun di sini kan adalah it-nya. Ini, it. Kenapa ini diganti menjadi it? Jadi kita tidak perlu it ini menggantikan si cake ini. Jadi cake-nya itu tidak perlu ditulis atau diucapkan berulang-ulang kali gitu loh. Jadi digantikan dengan it. Gitu. Nah, yang kedua ada George is a teacher. He lives in Jambi. Nah, he ini berfungsi menggantikan si George. Jadi kita tidak perlu mengulang nama si George gitu loh dalam sebuah kalimat. Jadi kita bisa menggantikannya itu dengan he karena dia kan laki-laki ya. Nah, jadi George is a teacher. He lives in Jambi. George adalah seorang guru. Dia tinggal di Jambi. And then yang ketiga ada verb. Verb are usually used to indicate action of the subject and indicate an event or state. Nah, jadi verb ini biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu aksi dari subjek. Suatu aksi dari subjek. Subjek itu yang kayak I, you, she, he, it, they, we, yang George tadi itu juga termasuk subjek. Nah, pronoun itu bisa digunakan sebagai subjek gitu lah. Nah, jadi dia menunjukkan aksi dari subjek dan menunjukkan peristiwa atau suatu keadaan. Nah, contohnya itu
Contoh dari verb itu seperti to be, have, do, like, work, sing, can, must, hit, walk, dan lainnya. Masih banyak lagi contoh verb, kalian bisa lihat di Google untuk lebih lengkapnya lagi. Nah, contoh penggunaan verb di dalam sebuah kalimat. Ingat, kalimat syarat terbentuknya kalimat itu harus memiliki subjek dan verb. Jadi, kalau misalnya tidak ada subjek dan verb, itu bukan kalimat tetapi frasa. Nah, phrase. Dia tidak bisa, jadi kalau misalnya tidak ada subjek dan verb, itu tidak bisa dikatakan menjadi sebuah kalimat. Contohnya adalah I walk to school every day. Nah, nih saya berjalan ke sekolah setiap hari. Walk ini termasuk ke dalam sebuah kata kerja. Nah, walk ini kan menjelaskan aksi dari si subjeknya gitu. Nah, yang kedua ada I am student. Nah, am ini merupakan verb juga, tapi dia itu kata kerja bantu gitu lah. Atau disebut juga dengan to be. Begitu. Kenapa kita menggunakan to be? Karena tidak ada kata kerja di sini. Jadi kita untuk membuat sebuah kalimat, kita harus menggunakan kata kerja bantu jika tidak ada kata kerjanya. Lanjut yang ke berapa yang saya lupa, maaf. Ini ada adjektif. Adjektif biasanya digunakan untuk mendeskripsikan noun atau pronoun. Kenapa? Karena noun dan pronoun ini sebenarnya pronoun ini termasuk ke dalam noun juga. Gitu. Nah, contohnya itu adjektif ini contohnya seperti beautiful, tall, good, bad, expensive, angry, handsome, dan lainnya. Masih banyak lagi contoh dari adjektif ini. Kalian bisa search aja ya. Nah, contoh penggunaan adjektif di dalam sebuah kalimat itu, contohnya yang pertama, he is handsome boy. Nah, handsome ini merupakan kalimat merupakan adjektif, kata adjektif. He is a handsome boy. Nah, yang kedua itu, my mom is angry because I woke up late. Nah, angry ini merupakan kata adjektifnya gitu loh. Adjektif ini merupakan kata sifat. Kata sifat. Kalau pronoun tadi kata ganti, kalau adjektif ini kata sifat. Nah, kalau verb ini kata kerja. Lalu yang selanjutnya ada adverb atau kata keterangan. Nah, adverb merupakan kata adverb are words that function to provide additional information to the verb, adjective or adverb itself. Jadi, adverb ini merupakan kata yang berfungsi untuk menyediakan tambahan informasi menyediakan tambahan informasi kepada verb, adjective, atau adverb itu sendiri gitu. Nah, contohnya seperti yesterday, quickly, always, this morning, etc. Sebenarnya adverb ini dia mempunyai banyak jenis. Contoh seperti adverb of time, adverb of place, adverb of manner, adverb dan lainnya. Nah, kalian bisa cari di Google jenis-jenis adverb itu. Nah, saya akan menerangkan sedikit saja di hari ini untuk adverb. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa cari di Google atau mungkin kita bisa buat satu video di lain waktu tentang menjelaskan tentang adverb itu. Tentang jenis-jenis adverb. Oke. Contoh penggunaan adverb dalam kalimat itu contohnya seperti I read a narrative text titled Cinderella before going to bed. Nah, jadi saya membaca cerita naratif yang berjudul Cinderella sebelum saya
pergi tidur. Nah, jadi adverbnya itu ini, before. Nah, before ini termasuk ke dalam adverb of time. Nah, yang kedua ada intend totally intend totally enjoys the movie. Nah, totally ini berfungsi sebagai adverb. Nah, ini adverb apa sih? Ini termasuk adverb degree yang menjelaskan tingkatan suatu kegiatan. Jadi, totally ini artinya kalimat ini adalah Intan tuh sangat menikmati film tersebut. Nah, selanjutnya ada preposition. Nah, preposition merupakan kata atau kumpulan kata yang berfungsi yang digunakan sebelum noun, personal noun, or noun phrase untuk menunjukkan aksi, menunjukkan arah, lokasi, waktu, hubungan tempat, atau introduce an object. Nah, untuk contohnya itu, contoh dari preposition ada in, at, on, by, of, between, dan lainnya. Kalian bisa search juga contoh dari preposition ini untuk lebih lengkapnya lagi. Nah, contoh penggunaannya seperti put the pillow on the sofa. Nah, jadi prepositionnya itu adalah on. Yang kedua ada you can put the umbrella at the corner. Nah, prepositionnya itu adalah at. Gitu loh. Jadi dia tuh menunjukkan letak sesuatu gitu. Kalau yang pertama ini, put the pillow on the sofa, you can put the umbrella at the corner. Sama yang kedua juga seperti itu. Lalu yang ketiga ada conjunction. Nah, conjunction ini berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau kalimat dengan kalimat. Nah, contohnya itu seperti and, but, or, nor, not only, but also, dan lain-lain. Nah, contoh yang pertama adalah she opened the door and the window. Nah, ini she opened the door and the window. Jadi dia tuh membuka pintu dan jendela. Nah, ini termasuk ke menggabungkan dua kata karena yang digabungkannya hanya dua kata saja. Nih, kata door dan window. The door and the window. Yang kedua ada do they prefer playing baseball or playing soccer? Nah, ini dia menggabungkan dua frasa. Contohnya itu frasanya yang mana sih ini? Prefer playing baseball, playing soccer. Nah, dia tidak mempunyai kata kerja, jadi dia tidak mempunyai subjek dan dia tidak mempunyai subjek gitulah. Jadi dia disebut frasa gitu. Dia bukan kalimat lengkap, dia masih frasa gitu. Karena dia tidak memiliki subjek dan verb gitu. So, yang kedua adalah yang ketiga adalah he studied all night but he failed the test. Nah, ini menggabungkan dua klausa atau dua kalimat nih. He studied all the night
but he failed the test. Ini berfungsi sebagai subjek, studied-nya sebagai verb. Studied ini termasuk ke verb past verb 2 atau past tense. Nah, he studied all night, but ini termasuk conjunction-nya. Nih, ini ada kalimat lagi. He failed the test. Ini sebagai subjek dan ini sebagai verb-nya juga. Nah, yang terakhir ada interjection. Interjection berfungsi untuk mengekspresikan emosi atau perasaan. Nah, contohnya itu seperti you surprise me. You surprise me. Jadi kayak kamu nih mengagetkan aku loh gitu. Kamu nih mengagetkan aku gitu. You are like a ghost that appeared suddenly. Kamu seperti hantu yang muncul tiba-tiba gitu. Lalu yang kedua, hooray, 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 hooray. Pokoknya kayak dia seneng gitu lah. Hooray. We are finally going to Raja Ampat Island. Jadi dia tuh senang karena dia akhirnya tuh pergi ke Pulau Raja Ampat gitu. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Thank you for your attention, guys. I hope this material can be useful for you guys and can help you and thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, guys.